Sobat Ngupas, jumpa kembali di Ngupas Mudoroso Pajak Saking Pelatah Sukawati, podcastnya KP2 KPSKG. Masih bersama saya dengan Dea. Kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita. Di sebelah saya sudah ada fungsional penyuluh dari KPP Pratama Karanganyar, ada Mbak Ana di sebelah saya. Selamat datang Mbak Ana di Ngupas. Terima kasih Mbak Dea. Iya, Mbak boleh memperkenalkan diri dulu nih ke Sobat Ngupas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Arafani Deliat Meningsih. Saya penyuluh dari KPP Pratama Karanganyar. Ini biasa dipanggil Ana ya, biar lebih akrab. Iya, biar lebih akrab ya Mbak ya. Kali ini Mbak Ana dengan saya akan mengupas mengenai salah satu aturan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya Mbak ya, betul. Yaitu UU HPP di klaster PPH ya Mbak ya. Kemarin kan saya dengan Bu Ani udah membahas mengenai aturan terbaru untuk BPU UMKM. Kali ini kita akan membahas tentang PPH ya Mbak ya. Kalau untuk Undang-Undang HPP klaster PPH ini mulai berlaku kapan Mbak Ana? Sebenarnya ini sudah berlaku ya, mulai tahun 2022 ini untuk klaster PPH itu sudah berlaku, karena kan Undang-Undang HPP sendiri disahkan waktu tahun 2021 kemarin, bulan Oktober tahun lalu. Cuman kalau untuk Undang-Undang yang klaster PPH itu berlakunya tahun 2022. Jadi ini sudah berjalan ya Mbak ya? Sudah berjalan. Terus kenapa sih Mbak kok bisa disebut klaster PPH itu, kenapa Mbak alasannya? Ya karena di Undang-Undang HPP itu kan ada terdiri dari beberapa bab ya, ada 9 bab. Salah satunya itu adalah tentang PPH, perubahan tentang PPH seperti itu. Jadi itu kenapa disebut klaster. Terus perubahan-perubahan yang ada itu apa aja Mbak? Perubahan untuk yang PPH itu ada perubahan tentang tarif, lalu tentang natura, diatur tentang natura, lalu ada juga diatur tentang amortisasi penyusutan, lalu ada lagi untuk tentang PPH badan juga ada, gitu. Ada banyak beberapa, ada 6 ya Mbak ya perubahannya. Kita kupas satu-satu nih ya Mbak ya. Mau mulai dari mana dulu nih Mbak? Mungkin kita dari natura dulu ya Mbak ya. Natura itu apa sih Mbak? Natura itu sebenarnya prinsip materi tambahan. Jadi jadi kalau di Undang-Undang HPP yang PPH ini, natura itu bisa dibiayakan. Itu menjadi penghasilan bagi penerimanya. Iya. Kenapa kok bisa itu di Undang-Undang PPH sebelumnya itu kalau natura itu tidak dibiayakan gitu ya Mbak? Iya, kalau yang dulu tidak dibiayakan, kalau yang sekarang tetap dibiayakan. Itu kenapa Mbak? Kira-kira alasannya apa? Apakah semua hal itu bisa dibiayakan atau cuman beberapa hal aja? Ada pengecualian. Tidak semuanya bisa ya. Salah satunya misalnya ini untuk pemberian makan dan minum untuk semua karyawan. Jadi misalnya kalau Mbak Dia ada acara gitu ya, semuanya dapat makan dan minum, itu tidak termasuk natura yang dibiayakan. Terus ada lagi yang untuk keselamatan kerja di pakaian, untuk keselamatan kerja misalnya di perusahaan yang perlu pakaian kerja, itu juga tidak bisa dibiayakan. Seperti itu. Itu tentang natura ya Mbak ya. Kalau berikutnya nih Mbak, tentang perubahan yang tarif orang pribadi tadi itu gimana Mbak? Baik Mbak Dea, supaya Sobat Ngupas lebih paham tentang lapisan tarif pada Undang-Undang HPP klaster PPH ini, saya akan menjelaskan lapisannya ya. Jadi ada 5 lapisan tarif untuk PPH di klaster PPH Undang-Undang HPP ini. Yang pertama adalah lapisan tarif 0 sampai 60 juta, itu adalah 5%. Lalu yang kedua adalah lapisan tarif dari 60 juta sampai dengan 250 juta, itu ada 15%. Lalu yang selanjutnya adalah 60 juta, 250 juta sampai 500 juta, itu adalah 25%. Sedangkan 500 juta sampai 5 miliar itu ada 35%, dan lebih dari 5 miliar itu adalah 35%. Jadi yang terakhir itu lebih dari 5 miliar, supaya lebih adil. Seperti itu yang penghasilannya fantastis gitu ya. Betul, dan fantastis ada
beda tarifnya seperti itu. Jadi sekarang di undang-undang HPP Klaster PPH ini ada 5 lapisan ya, 5 lapis ya Mbak? Iya, 5 lapis. Kalau itu tadi kan untuk tarifnya, kalau ada contoh boleh dikasih contoh nih Mbak buat sobat ngupas ini. Iya. Untuk contohnya misalnya nih Mbak Dia kan ada orang penghasilannya misalnya 10 juta ya. Oke, 10 juta. Terus 10 juta dalam sebulan sebulannya. Oke. Sebulannya. Itu kalau dikalikan 12 ya kan 120 juta. Misalnya dia belum berkeluarga, itu kan dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PPKP 54 juta. Ya itu jadi sekitar berapa kali 120 dikurangi 54 66 ya 66 juta. Nah itu 66 juta itu yang 60 juta itu kan kenanya 5%. Oke. Gitu Mbak Dia. Jadi sisanya baru yang kena 15% gitu. Jadi kalau yang dulu nih misalnya 66 juta itu kan yang 50 juta sudah kena 5%. Iya, sisanya kan 16 juta ya, 16 juta itu kena 15%. Jadi lebih banyak. Iya, lebih banyak ya Mbak. Iya. Berarti kalau misal setahun nih ada yang bertanya-tanya, Mbak penghasilanku masih UMR nih, misal UMR daerah Sragen gitu ya katakanlah, itu kan masih di bawah 4,5 juta gitu ya Mbak. Berarti itu nggak ada potongan pajaknya? Tidak ada ya, tidak ada gitu. Jadi ya seperti itu lah. Sesuai asasnya ya, keadilan betul. Kemudian kalau tadi kan kita udah bahas mengenai tarif untuk orang pribadi. Kalau untuk wajib pajak badan, apakah ada perubahan juga Mbak? Iya, kalau untuk wajib pajak badan yang dulu kan undang-undang yang dulu sebenarnya tahun 2022 ini itu kan tarifnya 20% ya. Tapi di undang-undang HPP Klaster PPH ini kembali ke 22%. Iya, jadi kenapa kok bisa gitu? Ya, itu mungkin karena kalau badan itu kan lebih tight ya, jadi kan dampak ya supaya lebih ekonominya lebih meningkat sekali. Jadi kalau untuk BP badan itu tarifnya tetap 22%. Iya. Selain itu tadi kita udah bahas berapa ya Mbak? Ya udah natura udah. Terus untuk yang tarif untuk wajib pajak orang pribadi juga udah. Untuk wajib pajak badan sudah. Kemarin kalau saya udah bahas tentang yang batasan itu Mbak, untuk UMKM itu juga ada batasannya ya. Jadi kalau wajib pajak UMKM yang penghasilannya di bawah 500 juta itu memang belum kena PPh final. Terus setelah itu tadi ada amortisasi. Iya. Jadi kalau yang undang-undang yang dulu itu tidak diatur ini. Jadi kalau amortisasi atau penyusutan bangunan gitu misalnya yang 20 tahun ya udah 20 tahun aja gitu. Kalau yang sekarang itu tergantung masa manfaat realnya gitu. Jadi misalnya bentar Mbak Ana, tadi kan kita udah bahas beberapa perubahannya ya Mbak ya, ada tentang natura atau kenikmatan, ada perubahan tarif ya PPh untuk orang pribadi, sama untuk wajib pajak badan juga ya Mbak ya. Kemarin saya sama Bu Ani juga udah bahas tentang yang ini Mbak, apa? Batasan peredaran bruto untuk UMKM. Iya Mbak Dia. Jadi sekarang kan UMKM kalau belum mencapai 500 juta ya tidak wajib kena PPh final itu. Terus sekarang kita lanjut ke yang tadi Mbak. Setelah itu ada amortisasi tadi ya Mbak ya. Amortisasi atau penyusutan Mbak ya. Jadi kalau penyusutan itu kan ke harta yang berwujud ya, kalau amortisasi yang tidak berwujud. Itu ada perbedaan memang di undang-undang PPh yang sama itu diaturnya kalau 20 juta kalau 20 tahun misalnya kalau bangunan itu 20 tahun. Jadi tidak melihat realnya. Kalau yang undang-undang HPP ini melihat masa manfaat realnya. Jadi kalau misalnya memang bangunan itu masa manfaatnya lebih dari 20 tahun ya lebih dari 20 tahun. Oh gitu. Jadi sesuai kenyataan. Iya betul. Ya itu tadi tentang amortisasi atau penyusutan. Setelah itu ada apa lagi Mbak? Yang terakhir itu ada tentang PPh final pasal 4 ayat 2. Itu tentang bunga diskon PP. Jadi kalau yang undang-undang yang dulu PPh dulu belum diatur. Kalau yang sekarang jadi
penghasilan berupa bunga atau diskon itu sudah diatur di data hasilnya. Oke, jadi sudah ada pasal yang mengatur ya Mbak ya. Baik, bunga diskonto. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang perubahan dalam Undang-Undang HPP Klaster PPH. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi nih Mbak? Tambahannya ya itu tadi ya, kita kalau merangkum ya dari gitu. tadi yang sering ditanyakan itu adalah perubahan tarif. Oke, itu ya, itu kan karena yang dari lapisan tarif itu tadi. Jadi kalau yang lapisan tarif pertama itu yang dulu kan 0 sampai 50 juta yang sudah 5%, kalau sekarang 60 juta. Oke, itu ingat. Karena kan kebanyakan kalau kita kan orang pribadi ya, punya penghasilan yang menanyakan tentang perubahan tarif itu. Seperti itu, sama tentang UMKM itu. Gitu kan. UMKM itu juga yang dulu berapapun ya penghasilannya atau omsetnya itu kan dikenakan tarif 0%. Ya, kalau sekarang ada batasan 500 juta. Supaya lebih membantu UMKM untuk berkembang, untuk pulih dari masa pandemi ya Mbak ya. Oke Mbak Ana, luar biasa sekali ya Mbak ya pembahasan kita kali ini. Itu tadi kita bisa mendapat beberapa poin-poin penting. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Ngupas semua. Terima kasih banyak Mbak Ana, jangan bosan-bosan untuk datang ke Ngupas ya Mbak ya. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga podcast kita kali ini bermanfaat untuk Sobat Ngupas semua. Sampai jumpa di episode Ngupas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.